Mulai ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama
يشاء من عباده ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون وكأنه لا يفلح الكافرون. Ya, kelanjutan dari kemarin kisah Korun. Jadi Korun itu orang yang kaya raya, hidup pada masa Nabi Musa. Dia masih pernah putra dari paman Nabi Musa. Dia itu kaya raya, luar biasa kaya. Digambarkan saking kayanya, itu kunci-kunci perbendaraannya dipukul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, itu masih keberatan untuk pikul. Nah, kemudian Korun yang semacam itu, yang kayanya itu berlaku sombong, merasa luar biasa hebatnya, merasa kaya raya, konglomerat dunia gitu. Maka diberitahukan ya supaya tidak berlaku sombong, supaya hidup ini mengutamakan akhirat. Dunia itu sekedar tidak dilupakan, dan jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau diberitahu begitu oleh Nabi Musa, Korun malah menjadi kesombongannya. Dia malah mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Itu yang 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya kaya raya, harta melimpah, ini karena ilmu yang ada padanya. Ya, memberi keahlian, merasa bisa-bisanya sendiri. Kemudian Musa menjelaskan apa Korun itu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu sungguh telah membinasakan umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat, jauh lebih kaya. Itu semuanya musnah gitu. Dan tidak perlu ditanya lagi orang-orang yang berdosa tentang dosa-dosa mereka. Betapa banyak yang sebelumnya itu, umat-umat sebelumnya yang menentang Nabi, menentang Rasulnya, merasa hebat, merasa lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya. Tapi semuanya dibinasakan oleh Allah. Jadi malah Korun itu ya mengumpulkan ya punggawa-punggawanya, pembantu-pembantunya, ya, dengan kekayaan yang melimpah. Dia show of force keliling kota dengan pamer harta. Ya, mungkin kalau sekarang diarah dengan berbagai macam jenis kendaraan gitu. Sampai orang-orang yang melihat itu sampai ya itu terpengaruh, terhipnotis oleh kekayaan Korun. Seakan-akan Korun itu luar biasa hebatnya. Maka banyak orang mengatakan, ya ilakalana mitlama utia Korun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Wah, Korun kaya raya. Banyak yang menginginkan kaya raya seperti Korun itu. Nah, innahu ladun hadin hati. Yang benar-benar mempunyai keberuntungan yang
besar menurut kebanyakan orang. Nah sekarang begitu kan, begitu orang punya kekayaan yang berseri sampai uang itu nggak ketahuan pun jumlahnya berapa ya, di mana-mana rumahnya sampai nggak teringat sertifikat itu berapa ya kan, sampai banyak tanah yang dimiliki udah lupa, rumah di mana-mana saking banyaknya udah lupa, berlibur kemana-mana, punya mobil sekian puluh, kalau baru sekian ratus, yang dipakai paling sekali jalan ya punya satu mobil. Gak bisa kan satu jalan naik 3-4 mobil. Nah nanti malah gimana jalannya? Jadi orang-orang sampai tergiur itu. Kemudian orang nanti nak mutul tapi di antara mereka ada sebagian kecil orang-orang yang punya ilmu yang tidak terpengaruh oleh Qarun. Itu mengatakan wailakum tamadullahi khairul liman amana wa nasolika, kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sebagian kecil segelintir orang mungkin yang memahami kitab suci nyatakan kecelakaan apa yang disini Allah jauh lebih baik bagi orang yang iman dan beramal gak usah terpengaruh oleh Qarun. Nah memang Qarun itu kaya raya tetapi dia sombong, sombongnya tidak ketulungan. Nah kemudian beberapa hari berikutnya Qarun dan seluruh hartanya, kekayaannya, rumahnya ditenggelamkan ke perut bumi. Sampai itu zaman sekarang ada kan di suatu perkampungan tertentu tenggelam ke perut bumi? Ada kan? Jadi ini bukan hanya terjadi pada zaman Qarun, sekarang pun juga bisa terjadi. Nah setelah Qarun ditenggelamkan ke perut bumi dengan segala kekayaan tadi, nah orang-orang yang beberapa sebelum tadi terheran-heran, takjub, tergiur, ingin seperti Qarun, sangat menyesal. Nah jadilah orang-orang yang kemarin bercita-cita memiliki kedudukan yang seperti Qarun itu sangat mengatakan, wahai ka'anna Allah ya'sudur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah Allah melapang rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi rezekinya bagi siapa yang dikehendaki. Oh iya betul ya. Untung kemarin aku tidak hanya seperti Qarun. Kalau seperti Qarun tidak tenggelam ke perut bumi. Ya. Nah kemudian ammanallahu alaina la qasamadina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya, kita benar-benar telah terbenam sebagaimana Qarun. Ya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak beruntunglah orang-orang yang kafir. Makanya kan banyak nyebutkan janganlah kamu terperdaya, terpengaruh oleh kekayaan orang-orang kafir. Harta mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka sebetulnya hanya sekedar sebagai ujian. Misalnya Bapak itu ingin pergi haji, misalnya ingin atau umroh, tujuannya mau haji atau umroh, tapi perjalanannya panjang. Suatu ketika berhenti transit di kota tertentu, karena di kota itu banyak perhiasan, banyak tanam-tanaman, indah itu, kemudian terpengaruh, terpesona
di kota tempat transit tadi. Saya berlama-lama di situ sampai akhirnya terlupakan tidak jadi umroh. Loh, sebenarnya hidup di dunia ini bagaikan transit seperti itu. Untuk yang akan menuju hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat. Tapi banyak orang yang terbuai oleh duniawi sampai melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup besok di alam akhirat. Kenapa demikian? Sebab yang pokok hanya satu, apa? Tidak mau memahami Al-Quran. Tidak mau memahami Al-Quran. Semuanya dijelaskan pada Al-Quran. Cuma kalau pengajian mau senang, tapi begitu diajak Al-Quran udah nggak mau dia. Pengajian mau senang-senang datang, asal bukan memahami Al-Quran. Banyak yang begitu kan? Jadi itu menjadi nggak hemat seperti gara-gara apa? Tidak paham sama tuntunan hidup yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini kisah singkat tentang Qarun sudah dikisahkan dari ayat 76 sampai ayat 82. Nah, nanti sewaktu-waktu diri kita ingin berpikir seperti Qarun, bisa kita baca kembali. Jangan kita menjadi Qarun modern. Ini Qarun model baru gitu kan. Gak usah, sudah banyak seperti Qarun itu. Usah ikut-ikut Qarunian. Qarunian itu kan apa itu? Qarun itu. Ya, yang memiliki pemikiran seperti Qarun. Ya, Qarunian. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka darul akhiratu naj'aluha tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lil muttaqin man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun alladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Nah, ini isinya itu menggarisbawahi orang-orang supaya tidak terpencut, tidak terpengaruh seperti Qarun. Tilka darul akhirah. Ya, sesungguhnya negeri akhirat itu, ya, negeri akhirat itu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Negeri akhirat itu Allah jadikan untuk orang-orang
yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Biasanya kenapa merasa sombong? Karena menganggap yang paling kaya raya, yang menganggap paling berkuasa, yang paling itu dia menyebabkan sombong. Terus akhirnya berbuat kerusakan di muka bumi. Sering kan di forward di WA, kalau ada satu anak SMP dikeroyok oleh teman-temannya, itu terus dia bingung kabeh. Itu anak di mana? Begitu. Tapi kalau ada pejabat-pejabat bikin kebijakan, bikin miskin jutaan orang, tenang-tenang saja. Iya kan? Kenapa? Karena yang berbuat jahat itu anak-anak nggak bisa bilang, maka dihabisi. Kalau yang berbuat jahat itu kumpulan dari semua superpower dunia, nggak berani apa-apa. Maka walaupun membunuh beribu-ribu, ratusan ribu orang di muka bumi ini, nggak dikatakan teroris. Yang dikatakan teroris, yang dikatakan bibit cikal bakal radikal, itu biasanya kalau anak-anak SMA memilih ketua OSIS-nya yang sama-sama beragama Islam. Oh, itu bibit radikal itu bibit teroris. Karena beraninya cuma sama anak-anak SMA, karena posisinya lemah. Makanya pelajaran anti korupsi itu hanya untuk anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Ya, pelajaran anti korupsi bukan untuk ketua KPK dan yang lain-lain. Iya kan? Kenapa orang yang lemah itu selalu menjadi objek? Padahal yang bikin kerusakan ini karena orang-orang yang sombong. Ya, jelas sekali ayatnya kan? Terus manca bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa datang kembali kepada Allah dengan membawa kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang datang kembali Allah dengan membawa kejahatan, maka balasannya yang kejahatan untuk dirinya sendiri. Maka alladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, kembalinya ke jalan kecuali kepada orang yang kerjakan sendiri. Cuma kalau orang-orang lemah berbuat jahat di dunia, itu biasanya sudah diadili, ya kan? Sudah diperkarakan. Tapi kalau yang berbuat jahat itu top leadernya, nggak ada yang berani buka. Nah itu nanti di akhir waktu itu nggak usah lama-lama. Ya berapa tahun berikutnya senang ajal datang, ajalnya cuma menyesal dan menyesal. Wahai laka-laka, wahai laka, celaka, kemudian celaka kamu. Merasa ketika masih powerful, masih berkuasa, masih kaya raya, serba bisa, nggak ada yang berani ngungkap. Tapi begitu nanti menjelang ajal, semuanya menyadari, semuanya menyesal. Cuma penyesalannya sudah tidak berguna. Nah, tadi malam di Masjid Al-Mubarok itu yang paling menyesal orang itu pada 4 posisi. Pertama, ketika menjelang sakaratul maut, ya semua itu ibaratnya saking kayanya, kekayaannya itu berseri nggak jelas sampai kapan jumlahnya. Bukannya 700 turunan, nganggap sampai sekarang nggak pernah habis. Merasa dunia itu jadi miliknya, yang lain cuma nunut semuanya. Dia kan sampai merasa kaya, tapi begitu
malaikat ajal datang. Kemudian flashback selama 8 menit diperendahkan perbuatannya, membuat skenario, mengajukan ini, semua tidak terungkap karena ahlinya bikin skenario. Tapi begitu malaikat datang tidak bisa membuat skenario untuk melabui malaikat. Tidak bisa kan? Wajib penyesalan yang luar biasa. Itu nanti lebih menyesal lagi ketika sudah di alam kubur. Sampai dalam kubur mulai menikmati seperti di surga sementara, tapi disiksa keterlaluan. Penyesalan yang kedua, penyesalan yang ketiga, ketika terjadi yaumil ba'ats. Dibangkitkan lagi semua, dikumpulkan, dimaksa, bingung semua. Kenapa bingung? Ketika di dunia nggak percaya, nggak yakin, dikumpulkan bingung gitu. Nah terus, ditunjukkan bukunya, buku rapatnya di dunia ini. Tapi yang terima dari belakang dengan muka yang murah, marah-marah. Ya marahnya nggak usah dibandingkan dengan tingkat capres lah itu. Dan itu nggak ada hubungannya itu. Ini ngerebut besok yaumil ba'ats, nggak ngerebut dunia itu loh. Jangan nanti hubung-hubung ke gitu. Begitu tuh nanti, ya bukunya isinya itu kejahatan-kejahatan semua. Itu penyesalan yang ketiga, penyesalan puncaknya. Itu dipaksa masuk di neraka selama-lamanya. Maka juga banyak sekali yang menyesalkan ingin kembali ke dunia. Pokoknya nanti kalau di dunia waktunya nggak habis untuk kampanye terus itu, menyempatkan untuk memahami Quran, nggak habis untuk hobi terus itu. Nek hobi kan di tengah malam ya sempat itu loh. Jadi zaman itu Quran kok berat-berat ngantuk gitu. Iya kan? Ya maksudnya kita sendiri-sendiri gitu. Kalau gitu kita lanjutkan, kita selesaikan. Masih ada 4 ayat ya, surat Al-Qasas. Nah, sudah selesai. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana wa radduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda Wa man huwa fi dhalalin mubin. wa man huwa fi dhalalin mubin. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab illa rahmatan mir rabbik. ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idza unzilat ilaik. Wala yasuddunaka
ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إلها كل شيء هالك إلا وجهه شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون. Ini ada kisahnya. Jadi peristiwanya itu ketika Nabi dan para sahabat itu tinggal di Mekah, tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik itu tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad. Kemudian mereka tidak berhenti di situ. Mereka menghalang-halangi dakwah Nabi dan para sahabat. Semakin tambah hari, mereka semakin menekan orang-orang Islam. Terus sebagian sahabat sudah tidak kuat, sudah mencari tempat untuk hijrah. Semula yang bisa menerima itu daerah Habasah, Ethiopia. Nah, ternyata ketika Rasulullah dan sahabat hijrah ke sana sudah didatangi oleh perwakilan tokoh-tokoh musyrik, tokoh kafir. Akhirnya sampai di sana ditolak, malah dilempari pakai batu. Akhirnya kembali lagi ke Mekah. Di Mekah semakin ditekan sampai mereka memutuskan akan membunuh Nabi. Kalau Nabi sudah dibunuh, maka nanti sipil gampang gitu. Kali tes sudah habis itu. Yang penting sing siji iki ditake ya isi. Rumah sana gampang. Mereka sempat dari kepala suku dipilih perwakilan untuk ngepung rumah Nabi. Akhirnya Nabi ditemani oleh Abu Bakar berangkat hijrah. Nabi bin Abi Thalib yang tetap di tempat tidur Nabi. Ya, singkat kisah, Nabi dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus sahabat-sahabat berikutnya khusus, cuma seluruh harta berkekayaan itu tidak boleh dibawa oleh tokoh-tokoh musyrik. Seluruh kekayaannya nggak boleh dibawa, padahal rezeki-rezekinya sendiri, hasil dagang mereka, hasil kerja mereka. Jadi orang-orang kafir harus mengatakan, kalau mau ikut di sana ikut, tapi jangan dibawa ini kekayaan Mekah gitu. Nah, Nabi dan para sahabat itu bermelongso. Piye yo? Kerja-kerja diri kok ra entuk digowo gitu loh. Iya kan? Ini gimana ini? Di tengah-tengah itu Allah menjamin innalladzi faradha malaikal Qur'an la juga ilamaha. Sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan atas kamu Al-Quran.
Kalau kamu betul-betul Al-Quran kamu terapkan dalam hidup kamu, nanti Allah menjamin kamu akan kembali ke Mekah, kembali ke kampung halamanmu dengan penuh kedamaian, dijamin oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu, memfardukan diri sendiri terhadap Al-Quran. Maka istilahnya innalladzi faradha alaikal Quran. Sampai dipenuhi baru larotuka ila Makkah. Pasti nanti kamu kembali ke Mekah dengan damai dengan amal sentosa. Nah coba sekarang kita semua ini kalau ingin sukses, bagian kuncinya hanya satu, mewajibkan diri sendiri memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gak usah menanti perda. Kapan gak ada perda mewajibkan Al-Quran? Ya gak bakal ada. Iya kan? Masa menanti Quran menanti perdanya? Yang mewajibkan itu diri sendiri. Maka istilahnya innalladzi faradha alaikal Quran. Kita masing-masing yang mewajibkan Al-Quran pada diri kita, baru nanti Allah menjamin akan mensejahterakan kita, muatan kita. Nah, Rabbi alamu man ja'a bil huda. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Itu semua jelas dalam Al-Quran. Maka kenapa Quran dikatakan sebagai furqan, pembeda antara petunjuk dengan yang sesat. Allah benar dikatakan sebagai bayinah, penjelas antara jalan yang sesat dengan jalan yang lurus. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Wa kunta tarju ayyuqa ilaika kitab. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu turunkan kepadamu, tetapi Allah memang yang menurunkan sebagai rahmat. Maka fala takunanna dhhiran lil kafirin, sebab jangan sekali-kali kamu menjadi penolong orang-orang kafir. Ini larangan loh. Ini fi'il nahi. Gak boleh. Allah melarang dengan sangat tegas. Fala takunanna dhhiran lil kafirin. Janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong orang-orang kafir. Tolong menolong, bantu membantu dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan. Maka jelas sekali berikutnya, bala yasuddunaka an ayatillahi ba'da unzila ilaik. Dan jangan sekali-kali ada di antara mereka yang dapat menghalang-halangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Loh, sekarang padahal banyak loh ya yang menghalang-halangi supaya ayat Al-Quran ini tidak dipahami. Dibikin isu macam-macam. Kalau orang hebat dibikin fitnah gitu. Padahal Allah jelas sekali melarang. Wala, dan janganlah sekali-kali kamu yasuddun nakanan ayatillahi. Jangan sampai pernah ada di antara mereka orang-orang yang menghalang-halangi dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Tapi kenapa ada orang bikin fitnah, bikin isu menghalang-halangi agar dipahami, kok diem saja? Malah bumbon-bumboni. Katanya dibumboni generasinya luwih sedep ini. Padahal Allah jelaskan tegas melarang bahwa yasuddun nakanan ayatillahi ba'da unzila ilaik. Jangan sampai ada orang-orang yang menghalang-halangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Waktu ila Rabbi, ya.
maka seolah mereka ke jalan Allah. Sekarang itu belum aneh loh. Aneh gimana? Loh jelas dibacakan firman Allah di bawah ini dituntuni. Kok lebih percaya kepada omongan orang yang tidak pernah menekuni Quran? Aneh kok enggak? Tapi kok nyata? Iya kan? Lo tiap hari memahami Quran bareng-bareng kok terpengaruh oleh orang yang tidak sama sekali memahami Quran. Kok ya percaya gitu loh. Padahal Allah betul-betul nyata seperti ini. Ya, umatku ila rabbi. Seluruh mereka semuanya supaya diajak ke jalan Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ini 1 ayat 87. Ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, jangan sekali-kali ada orang yang menghalang-halangi dari memahami, mengamalkan Al-Quran. Kelihatannya pintar kali bener-bener itu, tapi dia mempengaruhi supaya tidak memahami Al-Quran. Itu dilarang, tidak boleh sama sekali. Membiarkan orang-orang yang menghalang-halangi dari memahami tuntunan Allah, memahami Quran. Itu pertama. Yang kedua, itu perintah wad'u ila rabbi. Ajaklah mereka, serulah mereka. Diajak kemana? Ke jalan Tuhan, yaitu kepada Al-Quran. Wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Maka kalau baca ayat 87 surat Al-Qasas ini, ya diingat-ingatlah isinya, biar tidak mudah kena pengaruh ngomong orang-orang yang tidak mau memahami Quran. Orang yang sudah jelas hidupnya kerjanya ngalor ngidul bikin fitnah, tapi diikuti gitu, dipercayai gitu. Tapi yang firman Allah malah tidak dipercaya. Ini 1 ayat 3 penting. Wa taqulullah ilahan akhar la ilaha illahu. Dan janganlah kamu memiliki sesembahan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Kullu sa'in halikun ila wajah. Semuanya pasti akan musnah kecuali Allah saja. Lalu untukmu bailahi turja'un. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Allah yang menentukan semuanya, dan hanya kepada Allah semata semuanya dikembalikan. Bapak Ibu, hidup di dunia ini gak lama. Jangan main-main dengan waktu. Jangan merasa masih lama, masih berkesempatan. Karena ajal itu gak tahu kapan dan di mana. Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang menghalang-halangi dari memahami Al-Quran. Ada yang tahu, oh biasanya Jawa Barat di diadakan acara apa? Acara ini apa? Yang penting tidak ikut memahami Quran. Baru diadakan pagi berbingung. Untuk pagi-pagi yang memahami Quran. Dia nih acara apa ya? Tidur bersama, agak lucu kan? Kalau diadakan malam, banyak diadakan rapat ini, pertemuan itu, ngalor itu, tentang ulur, kabeh kena pengaruh. Tapi baru pagi-pagi mau diadakan jalan singkat tiap pagi, kok dari mana sponsornya? Nah, ternyata itu banyak sekali jalan untuk menghalang-halangi dari memahami Al-Quran.
Jadi surat Al-Qasas sudah selesai kita pahami. Luar biasa isinya padatnya. Tapi bagi orang yang mau memahami isinya, kalau nggak memahami ya Quran dianggap seperti buku biasa. Ya, tapi kalau kita betul-betul mau memahami secara tegur, wah isinya luar biasa. Ini begini Bapak Ibu, rencana ini karena kan dari surat 17 surat Al-Isra sampai surat ke 114 sudah selesai kita pahami. Surat Al-Fatihah juga sudah. Jadi yang belum kita pahami surat kedua, surat Al-Baqarah sampai surat ke-16, surat An-Nahl. Dari surat kedua sampai surat ke-16 yang belum kita pahami di sini. Nah, ini karena yang depan-depan itu surat-surat Madaniyah. Supaya ini kokoh dulu masalah akidah keimanan, maka yang surat Makkiyah dulu. Maka rencananya besok pagi kita mulai dari surat ke-10, surat Yunus. Jadi surat ke-10 terus berlanjut 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gak tahu nanti selesainya berapa bulan ke depan. Nanti kalau selesai surat ke-16 berarti sudah selesai dari surat ke-10 sampai 114. Tinggal nanti mulai dari surat kedua, surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah. Dan kemudian nanti terakhir surat At-Taubah. Gimana Bapak Ibu? Ya, lanjut. Sanggup enggak? Insyaallah sanggup. Sudah sanggup antum sidik berserai. Ya sanggup itu tenanan gitu loh. Insyaallah. Sudah sanggup ada debat capres terus mandek gitu. Ya kan? Ya. Jadi insya Allah besok kita mulai surat 10. Yunus. Oke. Disiapkan tempatnya biar besok mencarinya nggak kesulitan. Dan sekarang tuh kalau mencari ada Quran itu sulitnya bukan main. Tapi yang membedakan rumah kok cepat banget itu. Hafal. Demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tidak ke. Nanti malam jadwalnya di masjid At-Taqwa. Al-Rahmah. Tempatnya di mana? Haji Rojo. Di Kaki Rojo 2 di tepi jalan itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti menyempatkan hadir ke Masjid Taqwa Kaki Rojo. Masjidnya lebih besar dari ini. Ini masjidnya kecil, kemasan tol sudah penuh. Udah masjid kecil masih mau dikasih batas lagi. Aduh, sumpah kira gitu. Padahal itu masih ada tanah luas itu. Tanah siapa? Tanah Allah. Ya, mudah-mudahan nanti suatu ketika bisa tempat yang lebih nyaman lagi, lebih memungkinkan lagi. Ya sementara kita umpel-umpelan dulu ya. Semoga tidak mengurangi kesungguhan kita ngaji. Makasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya pada kita semua. Memberi kekuatan pada kita selalu istiqomah berada pada jalannya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa